sehingga ingat kalau satu arah ekor kanan, berarti kriteria ujinya apa? Tolak H0 jika, nah, T hitungnya gimana? Lihat aja ke sini ya. Lihat ke sini. Nah, ini. T hitung lebih dari. Nah, tadi kan kita dapat T alfa derajat bebasnya itu 2,353. Berarti tolak H0 jika T hitung lebih dari 2,353, teman-teman. Ini kriteria ujinya. Ya. Nah, silakan kalau misalkan belum paham bisa di-repeat lagi ya, beberapa detik ya. Jadi, dari tadi kita tentukan kriteria pengujian itu seperti uji Z ya, masih sama. Cuman yang beda di sini tabelnya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus tahu dulu alfanya berapa, kemudian derajat bebasnya berapa ya di sini. Alfanya, kemudian derajat bebasnya di sini kan alfanya 0,05, derajat bebasnya 3 ya. Nah, dicari nilainya dulu di tabel tadi, dapat 2,353. Kemudian dilihat di kriteria uji di sini. Nah, kita punya ekor kanan, berarti kriteria penolakannya yang ini. Nah, tinggal kita ganti saja nilai T tabelnya yang ini dengan tadi berapa? 2,353. Nah, ini yang bersesuaian dengan alfa dan derajat bebas yang diberikan di soal ya. Seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya mudah, teman-teman. Jangan dibuat sulit ya. Kemudian yang selanjutnya kita sudah punya T hitung dan T tabel. Saatnya kita mengambil keputusan. Ya, keempat adalah pengambilan keputusan. Keputusan ya. Jadi di sini seperti biasa pengambilan keputusan itu kita tulis dulu. Nah, perhitungan statistik uji menghasilkan apa? Menghasilkan nilai T hitung itu sama dengan 3, berapa tadi? 336 ya. 3,336. Ini teman-teman boleh ngambil 3 angka di belakang koma ya. Biar sama kayak di tabel. Nah, jadi kita dapat yang dari tahap ketiga tadi apa? Ini kan dari tahap 2 ya, perhitungan. Kemudian tahap 3 berarti dengan alfa sama dengan 0,05 kriteria uji ekor kanan ya, langsung satu arah ekor kanan ya adalah tolak H0 jika T hitung ya lebih besar dari berapa tadi? 2,353 ya. Nah, ini adalah kriteria pengujian atau kriteria penolakan H0 ya. Maka kita punya ya, karena kita punya T hitung itu berapa? 3,336 itu bernilai lebih dari kan? Jelas ya. Bernilai lebih dari berapa? 2,353 yang mana itu terletak pada wilayah penolakan. Nah, ini wilayah penolakannya nggak saya gambar ya. Saya asumsikan kalian sudah tahu dari yang pertemuan kemarin ya. Uji Z itu kan ada tabel penolakannya ya, wilayah penolakannya, sorry. Nah, maka kita dapat menolak 0. Ya, dapat ditolak. Nah, berarti interpretasinya gimana? Nah, interpretasinya gini. Pada tingkat signifikansi 5% ya. Bisa langsung dibaca saja di sini jelas ya. 5%. Harus ditulis, ingat. Pernyataan tersebut dapat diyakini kebenarannya, teman-teman. Dapat diyakini kebenarannya. Nah, itu.
Dengan kata lain, perhatian tersebut efektif ya, H1 ya. Kalau tidak efektif berarti H0 ya. Pelatihan tersebut efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Seperti itu. Itu untuk data berpasangan. Ya, teman-teman. Data berpasangan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu adalah interval kepercayaan atau selang kepercayaan. Nah, langsung saja ini rumusnya untuk menghitung interval kepercayaan dari rata-rata populasi adalah seperti ini teman-teman, X bar. Jadi rata-rata sampel plus minus. Nah, plus minus ini jadi nanti ada dua nilai teman-teman. Ya. Jadi plus minus ini ada dua nilai. Ada X bar yang ditambah T tabel dikali SE. Ada X bar yang dikurang T tabel dikali SE. Ya, nanti kita contohkan ya. Dengan, nah ini jelas ya rata-rata sampelnya X. Kemudian T tabel ini adalah nilai T yang didapat dari tabel. Ya, di mana ini T alfa dengan derajat bebas DF untuk ekor 1 dan T alfa per 2 derajat bebas DF untuk ekor 2. Ya. DF itu adalah degree of freedom, ya, derajat bebas. Dan SE, nah SE ini adalah standar error teman-teman. Jadi sebenarnya SE ini di perhitungan itu sudah ada ya sebenarnya. SE ini di perhitungan sudah ada. Kalau tadi di tabel kalau tadi kita ngitung T hitung itu kan berarti rumusnya X bar dikurangi mu 0 per S bagi akar N. Nah, S per akar N ini adalah SE, teman-teman. Ya, standar error ya. Jadi sebenarnya udah ada. Ini kalau misalkan untuk uji T. Kalau untuk uji Z berarti S-nya diganti sama sigma ya atau simpangan baku populasi. Nah, jadi kita tahu dalam kasus tadi data berpasangan kita udah bisa meyakini kan, maka ini penyataannya belum diganti ya. Jadi ini penyataannya sebenarnya pelatihan tersebut efektif ya, bukan memberikan pengaruh ya, tapi ini efektif. Ini saya ganti saja di sini. Nah, ini efektif ya. Ini efektif ya. Efektif terhadap peningkatan, ini belum diganti. Efektif terhadap peningkatan kemampuan karyawan, merupakan benar adanya. Nah, dari kasus ini kita dapat menghitung interval kepercayaannya teman-teman. Karena sudah diketahui apa X bar-nya ya. Sudah diketahui X bar-nya. Kemudian sudah diketahui S-nya juga ya, S-nya dan juga N-nya. Derajat bebasnya juga ada dan nilai T-nya ya. T tabel, ingat T tabel bukan T hitung ya. T tabelnya itu 2,353. Maka dapat dihitung standar errornya yang tadi sama kayak di rumus T hitung ya. Jadi dari T hitung itu kita ambil SE-nya saja yang bawahnya untuk menghitung interval kepercayaan ya. Nah, maka interval kepercayaan dari rata-rata populasinya adalah seperti ini, teman-teman. Ya. Kita punya X bar 16 ya. X bar 16. X bar. Kemudian apalagi? Plus minus. Nah, ini adalah apa? Ini adalah T tabel. T tabel. Dan yang ini adalah SE ya, standar error ya. Nah, berarti kita kalikan saja, teman-teman. Kita kalikan ini. Nah, ini kita kalikan ya. Ini hasilnya adalah 11,28. Ingat, dikalikan dulu ya, karena di dalam kurung. Nah, akhirnya menjadilah seperti ini. 16 plus minus, ya ada plus minus 11,28. Ya.
Jadi perhitungan tersebut menghasilkan sebuah interval nilai. Nah, karena ada plus minus, jadi ada dua nilai ya teman-teman. Ya, ingat yang sebelah kiri itu yang negatif dulu, ya, yang operasi negatif dulu. Jadi 16 dikurang 11,28 adalah 4,71 dan 16 tambah 11,28. 27,28. Gampang ya. Tinggal dihitung dari yang sudah ada tadi, dikalikan saja antara nilai tabel dengan nilai standar error, kemudian dikurangi dan ditambahkan dengan rataan. Ya. Di hasilnya ada dua nilai. Kesimpulannya, nah kesimpulan dari interval kepercayaan pada tingkat signifikansi 5%, nah sama. Pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan ya skor kemampuan karyawan. Ya, dapat meningkatkan ya karena tadi efektif kan. Nah, dengan interval berapa? 4,71 dan 27,28 ya. Jadi kalau antara A dan B itu nulisnya matanya ada dan ya. Antara sekian dan sekian gitu. Pada tingkat signifikasi 5%, pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan skor kemampuan karyawan ya dengan intervalnya ya antara 4,71 dan 27,28. Jadi efektif bisa meningkatkan antara sekian sampai sekian. Seperti itu teman-teman di pertemuan kali ini ya. Mungkin untuk sebagai bukti kehadiran ya, saya minta coba kalian kerjakan ulang ya soal yang ini aja deh. Coba soal yang ini kalian kerjakan ulang ya. Nah, yang ini nah, coba kalian kerjakan ulang. Ini kalian datanya diganti ya. Ini menjadi 200 201 misalkan. Ini kalian ganti juga menjadi 210. Ini diganti menjadi 250. Dan yang ini diganti menjadi 225. Ya, gitu ya. Baca ya. Kayak diulang lagi aja. Diulang lagi. Nah, coba dikerjakan ulang masih sama. Pelatihan tersebut efektif ya untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Nah, si peningkatannya ini kalian ganti teman-teman. Kalian ganti angkanya menjadi 201, kemudian menjadi 210, kemudian menjadi 250 dan yang terakhir jadi 225 ya. Jelas ya? Ini coba silakan dikerjakan, nanti saya sediakan forumnya di Spada ya. Silakan dikumpulkan ya, tidak wajib ya. Tidak wajib. Jadi kalau misalkan mengerjakan akan dapat nilai tambah yang cukup besar ya, karena ini kan kita nggak ada tatap muka, nggak ada virtual class. Jadi di sini saya menandai kalian yang kuliah itu dengan ya tugas ini ya.